Presiden Republik Indonesia, calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Tengah masa jabatan tahun 2016-2021. Kami hadapkan kepada Presiden Republik Indonesia, calon Gubernur Riau, sisa masa jabatan tahun 2014-2019. Kami hadapkan kepada Presiden Republik Indonesia, calon Gubernur Sumatera Utara, sisa masa jabatan tahun 2013-2018. Mohon perhatian. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 43/P tahun 2016 tanggal 15 April 2016, nomor 55P nomor 55/P tahun 2016 tanggal 10 Mei 2016, nomor 56/P, nomor 60/P dan nomor 61/P tahun 2016 masing-masing tanggal 13 Mei 2016. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Akan memenuhi kewajiban sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur berturut-turut. H. Sugianto Sabran sebagai Gubernur Kalimantan Tengah masa jabatan tahun 2016-2021.
Habib H. Said Ismail sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Tengah masa jabatan tahun 2016-2021. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam 10 sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sisa masa jabatan tahun 2012-2017. Insinyur H. Arsa Juliandi Rahman MBA sebagai Gubernur Riau sisa masa jabatan tahun 2014-2019. Dr. H. Nurdin Basirun SOS MSI sebagai Gubernur Kepulauan Riau sisa masa jabatan tahun 2016-2021. Terakhir, Insinyur H. Tengku Eri Nuradi MSI sebagai Gubernur Sumatera Utara sisa masa jabatan tahun 2013-2018. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Atas nama bangsa, negara, dan rakyat Indonesia, saya mengucapkan selamat atas pelantikan saudara-saudara sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Setelah ini, saudara-saudara harus menjalankan tugas sejarah yang maha berat, yaitu mewujudkan janji-janji saudara untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan rakyat di daerah yang saudara-saudara pimpin, dan memastikan semua rakyat di daerah yang saudara-saudara pimpin cukup pangan, mendapatkan air bersih, memperoleh listrik, menikmati layanan transportasi umum yang terjangkau, serta bisa mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan sebaran dan kualitas yang baik. Saudara-saudara juga harus mempersiapkan daerah yang saudara pimpin untuk menghadapi era kompetisi, era persaingan dengan semangat kerja keras, produktivitas, dan inovasi, sehingga kita bersama-sama bisa menjadi bangsa yang terdepan dan berkemajuan, menjadi bangsa pemenang. Dalam mengikuti tugas yang berat ini, saudara-saudara tidak bisa bekerja sendiri. Bangunlah persatuan, galanglah sinergi, perkuatlah gotong royong untuk membangun daerah. Saya yakin dalam semangat persatuan itulah saudara-saudara akan bisa bekerja lebih baik menjalankan tugas yang mulia ini. Saya ingin mengingatkan bahwa sebagai gubernur dan wakil gubernur, saudara-saudara adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam melaksanakan pembangunan daerah, gubernur hendaknya berpedoman pada visi misi presiden yang sudah tertuang dalam nawacita. Dengan cara itu, kita akan bisa membangun keterpaduan, memperkuat sinergi dalam mempercepat pembangunan nasional. Gubernur dan wakil gubernur merupakan ujung tombak keberhasilan program-program prioritas nasional. Untuk itu, saya minta saudara-saudara untuk memastikan program-program prioritas nasional termasuk kebijakan deregulasi, debirokratisasi yang telah digulirkan pemerintah bisa berjalan efektif sampai ke daerah. Saya juga minta gubernur dan wakil gubernur menjadi simpul koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten dan kota, sehingga program-program kementerian dan lembaga di pusat dan di daerah, serta program-program pembangunan lintas kabupaten betul-betul terkonsolidasi dengan baik. Selain itu, saya berharap juga para gubernur, wakil gubernur selalu mendekatkan diri dengan rakyat. Jangan bekerja di belakang meja saja, harus mau terjun langsung ke lapangan untuk mengurai masalah yang ada. Lakukanlah reformasi birokrasi dan anggaran publik secara fundamental, perbaiki sistem tata kelola pemerintahan, serta tingkatkan inovasi pelayanan publik, sehingga pemerintah selalu terasa kehadirannya di tengah masyarakat.
Demikian pesan dan harapan saya. Semoga gubernur dan wakil gubernur bisa menjadi dwi tunggal dengan saling memperkuat, saling melengkapi, bekerja dengan baik dan penuh amanah. Dekatlah selalu dengan rakyat sehingga saudara-saudara tetap menjadi pimpinan yang terpercaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti undangan lainnya.